Bertemu lagi di vlog sejarah fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fisika dasar untuk SMP berstandar internasional. Jadi fisika dasar untuk SMP kelas 7 yaitu membahas besaran dan satuan. Pertama adalah pengukuran ya. Satuan dan besaran. Besaran dasar dalam fisika itu meliputi panjang, massa, dan waktu. Jadi, fisika itu adalah kita memahami fenomena alam, tapi fenomena alam itu harus terukur, dan mengukur itu dalam suatu besaran. Nah, besaran-besaran yang bisa dilihat oleh panca indera adalah besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Nah, besaran-besaran itu untuk mengukur dibutuhkan suatu satuan, karena kalau kita hanya mengukur dengan tangan, maka tangan setiap orang akan berbeda, tapi kita butuh suatu satuan, yaitu satuan internasional. Untuk mengukur besaran fisika dibutuhkan satuan pengukuran yang dipakai dalam alat ukur. Contoh, panjang sama dengan meter, kemudian massa sama dengan dalam satuannya kilogram, dan waktu satuannya detik. Panjang, satuan panjang adalah meter dan merupakan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama interval waktu tertentu. Alat untuk mengukur panjang kita menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mengukur panjang dengan penggaris. Pertama kita tentukan dulu objeknya. Dari objek itu kita beri tanda antara ujung dan ujung. Kita letakkan penggaris di sampingnya, kita terlihat ujung sebelah kiri itu kita paskan dengan posisi 0. Kemudian ujung sebelah kanan kita ukur, yaitu 8,5 cm. Jadi satuannya dalam cm. Nah, tidak semua benda itu berukuran skala 1 cm. Bagaimana untuk benda-benda yang kecil? Untuk benda-benda yang kecil maka digunakan jangka sorong. Pengukuran dengan jangka sorong. Nah, terlihat kita ingin mengukur kunci ya. Dari kunci ini kita bisa mengukur skala, ada dua, ada skala yang besar, ada skala yang kecil atau vernier. Satu skala di vernier itu sama dengan 0,9 mm. Kita perhatikan sini. Ini pada saat sebelum ada benda yang diukur. Kemudian vernier skalanya kita geser, sehingga benda kita letakkan di samping skala vernier. Dari sini terlihat bahwa ujung kiri kita letakkan sejajarkan dengan 0, dan ujung kanan atau titik A kita lihat seperti ini. Dan ini ada titik B. Titik B itu adalah titik di mana skala milimeter dan skala vernier itu berimpit. Kita perhatikan skala yang berimpit. Di mana OA itu sama dengan OB dikurangin dengan AB seperti ini. Jadi OB itu 19 mm dikurangin, di sini terlihat ya, di skala verniernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali skala vernier 0,9 mm. Hasilnya adalah 19 mm. 19 mm di sini, kemudian dikurangin dengan 6 kali 0,9 mm, yaitu 5,4 mm. Hasilnya adalah 13,6 mm, yaitu panjang OA atau panjang objek yang diukur. Jadi, jangka sorong dipakai untuk mengukur benda-benda yang tidak bisa diukur oleh penggaris. Kemudian, bagaimana dengan benda-benda yang sulit sekali diukur dengan jangka sorong atau yang lebih kecil lagi? Kita menggunakan mikrometer skrup seperti ini. Perhatikan objek yang berwarna kuning. Nah, di sini dilihat ada pengganjalnya di sini atau rahang ya, atau jaws rahang. Sini objek, ini ada shaft, ini ada drum, kemudian ini ada friction clutch. Jadi untuk sebagai stopper ya, atau sebagai pengunci di sini.
pada shelf terbaca ya, untuk benda ini pada shelf terbaca 2,5 mm. Terus kemudian pada gram skala itu terlihat bahwa skalanya terletak di 33 garis seperti ini. 33 garis. Maka panjang sebenarnya dari objek yang diukur dari sini ke sini adalah 2,5 mm ditambah 33 kali 0,01 mm. Jadi ketelitiannya adalah 0,01. Panjang sebenarnya adalah 2,83 mm. Jadi ini lebih teliti dari jangka sorong. Kemudian massa. Apa itu massa? Atau dulu biasanya kita sebutnya dengan berat, tapi dalam fisika berat itu berbeda dengan massa. Apa itu massa? Massa adalah ukuran kuantitas zat yang terkandung di dalamnya. Satuannya kilogram. Definisi 1 kilogram adalah massa platinum atau iridium alloy yang tersimpan di Museum Paris. Itu adalah kilogram standar. 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram. Gram disingkat dengan G dan kilogram disingkat dengan kg. Dan alat untuk mengukur massa disebut timbangan. Kita punya timbangan digital seperti sebelah kiri dan timbangan analog seperti sebelah kanan. Yang timbangan analog itu adalah timbangan gantung. Dan ini adalah timbangan duduk. Waktu. Satuan dasar lagi adalah waktu. Satuan waktu adalah detik atau second yang dulunya didasarkan pada panjang 1 hari, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar sekali pada porosnya. Namun, hari tidak semuanya memiliki durasi yang sama persis. Nah, sekarang waktu digunakan detik, yaitu definisinya interval waktu untuk sejumlah perubahan energi tertentu yang terjadi dalam atom cesium. Nah, alat untuk mengukur waktu adalah timer atau jam ya. Timer itu kita bisa lihat di sini ada timer yang analog dan timer yang digital. Demikian juga ada jam yang analog maupun yang digital. Waktu itu satuannya adalah detik, di mana 60 detik sama dengan 1 menit, dan 60 menit sama dengan 1 jam. Dan 24 jam sama dengan 1 hari. Prefix. Dalam mengukur satuan, kadangkala sesuatu yang lebih panjang kita tidak bisa mengukur atau akan sulit mengukur dengan satuan yang standar, maka kita buat suatu prefix. Prefix itu adalah perkalian dengan 10 atau pembagian dengan 10. Contoh seperti di bawah ini. 1 meter, 1 liter atau 1 gram, maka ketika dia mempunyai besaran 10 meter atau suatu benda dengan besaran 10 meter panjangnya, maka kita bisa membuat dengan 1 dekameter atau 0,1. Jadi dikalikan dengan 0,1. Jadi dari 10 meter dikalikan 0,1 jadi 1 dekameter. Nah, 10 meter ini jadi 0,1 hektometer. Begitu juga di atasnya, kilometer. Kemudian dari meter di bawahnya dia akan naik 10, jadi dari 10 meter dia jadi 100 meter, jadi 1000 meter, 1000 cm, dan 1000 mm. Prefix. Prefix adalah kenaikan dalam pengukuran suatu benda. Jadi begini, suatu benda yang panjang, seandainya panjangnya itu 1000 meter, maka akan sulit kalau kita menggunakan penggaris dengan satuan meter. Maka diperlukan satuan-satuan yang sebetulnya sama dengan meter,
tapi merupakan kelipatannya. Contoh, suatu benda dengan panjang 1000 meter, maka sama dengan 100 dekameter, karena dikali 0,1. Kemudian panjang tersebut sama dengan 10 hektometer. Kemudian panjang itu sama dengan 1 kilometer. Jadi benda yang panjangnya 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Begitu juga untuk benda yang kecil. Benda yang kecil seandainya diukur 0,001 meter. Maka kalau dalam desimeter itu dirubah menjadi 0,01 desimeter, atau ke dalam senti 0,1 senti, atau ke dalam mili itu sekitar 1 milimeter. Jadi benda yang kecil sekali kita tidak perlu mengukur dalam meter, tapi kita cukup mengukur dalam milimeter atau sentimeter. Demikian juga untuk benda yang sangat panjang, kita bisa mengukurnya dengan kilometer. Angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua digit yang didapat dari hasil pengukuran atau perhitungan yang menunjukkan informasi penting, termasuk angka pasti dan satu angka terakhir yang nilainya ditaksir. Contoh, jumlah angka penting mencerminkan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan, di mana semakin banyak angka penting, semakin teliti pengukurannya. Aturan menentukan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 345. Maka itu terdiri dari 3 angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 102. Ada 3 angka penting. Angka 0 di akhir bilangan tanpa desimal tidak dianggap penting. Contoh, 4.500. Maka hanya ada 2 angka penting, yaitu 4 dan 5. Angka 0 di akhir bilangan dengan desimal adalah angka penting. Contoh, 45,00. Maka itu memiliki 4 angka penting. Atau 4.500,0 berarti terdiri dari 5 angka penting. Angka 0 di awal bilangan desimal, yaitu kurang dari 1, tidak dianggap penting. Contoh, 0,0034. Ada 2 angka penting. Selebihnya tidak dianggap penting. Mengukur luas. Luas adalah bukan merupakan besaran pokok. Jadi luas itu adalah hasil kali dari panjang dikalikan panjang. Luas itu adalah ruang dalam 2 dimensi. Kalau panjang itu adalah ruang dalam 1 dimensi, maka luas ruang dalam 2 dimensi. Panjang sama dengan besaran ruang dalam 1 dimensi. Luas besaran ruang dalam 2 dimensi. Kemudian isi adalah besaran ruang dalam 3 dimensi. Berikut ini contoh. Ada suatu kotak bujur sangkar 1 cm kali 1 cm. Seperti ini, maka luasnya adalah 1 cm untuk bujur sangkar yang kecil. Untuk bujur sangkar yang besar, maka tinggal dikali saja 3 cm dikalikan 4 cm, yaitu 12 cm kuadrat. Jadi, satuan dari luas itu adalah kuadrat di belakangnya, atau persegi. Kita juga bisa menghitung luas dengan menambahkan. Contoh, di sini 1 cm kali 1 cm, maka itu adalah luas bujur sangkar kecil. Dan kita perhatikan segi 4 yang besar, sini terlihat ini terdiri dari 12 bujur sangkar kecil. Berarti 1 cm persegi dikalikan 12 jadi 12 cm persegi. Itu sama dengan 3 cm dikalikan 4 cm. Seperti ini. Kemudian mengukur volume. Volume itu adalah ruang dalam 3 dimensi.
Volume adalah besaran turunan dari panjang sama dengan ruas ruang 3 dimensi. Satuannya kubik, seperti ini. Untuk mengukurnya adalah luasnya, contoh ini adalah balok, jadi 5 cm, panjang, kali lebar 4 cm, dikalikan tinggi 3 cm, sama dengan 10 cm kubik. Mengukur volume zat cair. Nah, mengukur volume zat cair itu adalah dengan cara menuangkan zat cair itu ke dalam gelas ukur. Dan perhatikan di sini bahwa mengukur zat cair, perhatikan skala yang berimpit dengan permukaan zat cair seperti ini. Untuk zat cair seperti air dengan adesif, dia akan membentuk cekung, permukaan yang agak cekung atau meniskus. Jadi perhatikan di sini, ini agak ke bawah, maka itulah yang menunjukkan volume dari zat cair tersebut. Demikianlah materi dari fisika dasar untuk SMP dengan kurikulum internasional pada bab 1, yaitu pengukuran. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.